Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1011. Mencari gedung perkantoran bukanlah tugas yang besar atau terlalu kecil. Harvey York juga tidak menggunakan koneksi Sky Corporation. Sebagai gantinya, dia menelepon Taraf Lewis setelah memikirkannya. Taraf, kamu berkecimpung dalam bisnis real estate. Tolong bantu saya mencari tahu apakah ada gedung perkantoran yang tidak terpakai di pusat kota Buckwood untuk dijual. Hah? Apa yang sedang Anda cari? Taraf penasaran. Bukankah perusahaan Mandy sangat populer akhir-akhir ini? Dia mengambil kesempatan ini untuk memperluas ruang lingkup bisnis dan merekrut orang-orang berbakat. Jadi, saya ingin membeli gedung kantor untuk dia gunakan. Harvey menjawab dengan santai. Di seberang telepon, Taraf terdiam cukup lama. Dia menyesalinya lagi. Jika dia tidak bertindak superior di depan Harvey atau baru saja mengejar Harvey saat itu, apakah dia akan memiliki suami yang baik juga? Taraf membuang pikiran tidak realistis di benaknya setelah menghela nafas. Dia kemudian berkata, jangan khawatir, teman sekelasku yang lama. Saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Petik 2. Taraf mulai menelepon setelah menutup telepon. Dia harus mengakui bahwa menjadi manajer penjualan Gardens Residence tidak hanya memungkinkannya menghasilkan banyak uang tetapi juga mendapatkan banyak koneksi. Taraf telah menentukan bahwa sebuah gedung kantor di dekat Buckwood Tower kosong melalui beberapa penyelidikan. Tempat ini adalah pusat komersial, dikelilingi oleh gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan kelas atas. Tak satu pun dari perusahaan yang beroperasi di daerah ini adalah biasa. Dapat dikatakan bahwa tempat ini pasti memenuhi persyaratan Harvey. Setelah dia menelepon Harvey, keduanya setuju untuk pergi ke pusat komersial bersama di sore hari. Ketika dia sampai di tempat itu, setelah melihat sekilas keluar, Harvey mengangguk pada Taraf dan berkata, tidak buruk. Kemudian, Taraf menelepon bos gedung kantor. Segera, keduanya datang ke bos kantor David Bowie. David berusia sekitar 50 tahun. Dia memiliki perut buncit, rambut jarang, dan wajah pucat. Dia adalah seorang pemabuk dan bejat yang tidak bisa diperbaiki. Namun, lelaki tua ini tidak mengenal dirinya sendiri. Matanya sedikit cerah ketika Taraf masuk. Bagaimanapun, Taraf adalah gadis tercantik di sekolah. Meskipun dia mengenakan pakaian profesional hari ini, dia tidak bisa menyembunyikan sosok ramping dan wajahnya yang cantik. David menjadi sedikit tak tertahankan begitu dia melihat Taraf. Meskipun demikian, dia lebih dari karakter yang bijaksana. Dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Sebagai gantinya, dia menunjukkan mereka berdua di sekitar gedung kantor sambil tersenyum. Mereka harus mengakui bahwa gedung perkantoran ini sangat megah. Itu dibiarkan tidak terpakai karena sewanya terlalu mahal, dan tidak ada yang mampu membelinya. Tapi selain sedikit lebih mahal, tempat ini tidak memiliki kekurangan lain. Namun, Harvey ingin membelinya, bukan menyewanya. Kalian berdua, kudengar kalian ingin membeli gedung kantor ini. Maukah Anda datang ke kantor saya dan mengobrol sebentar? David tersenyum, dan dia tampak sedikit tidak sabar. Dia baru saja meminum pil biru kecil secara diam-diam, dan sekarang, dia sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik seperti Taraf. Dia harus berhasil tidak peduli apa hari ini. Menurut idenya, jika dia bisa tidur dengannya sekali, dia bisa berpisah dengan 10 tahun hidupnya. Taraf tersenyum, dan David berkata ketika mereka tiba di kantor, kalian berdua juga tahu bahwa daerah ini adalah pusat komersial paling makmur di Buckwood. Saya harus menyebutkan bahwa gedung perkantoran di sini mahal. Jika Anda ingin membelinya, saya bisa memberi Anda diskon, $777 juta. Harvey tidak merasakan apa-apa ketika David mengatakan angka ini, tetapi ekspresi Taraf berubah. Bab 1012. Taraf Lewis sudah memperkirakan nilai gedung perkantoran ini sebelum datang.
Jika bangunan itu diperkirakan dengan harga tertinggi di industri, hanya akan menelan biaya 310 juta dolar. Namun, pria ini menginginkan 777 juta segera setelah dia membuka mulutnya, yang jauh lebih mahal daripada nilai pasar. Konyol. Itu terlalu mahal. Harvey tahu bahwa harganya memang tidak pantas setelah melihat ekspresi taraf. Dia tersenyum pada saat ini dan berkata, Tuan Bowie, kami adalah pengusaha. Kami menghargai integritas. Harga ini terlalu konyol, bukan? Meskipun dia kaya, dia pasti tidak kekurangan uang sebanyak itu. Namun, dia tidak bisa dibodohi, kan? David menyipitkan matanya dan berkata, jika Anda ingin mencari gedung perkantoran yang murah, ada banyak di luar area ini. Lokasi ini bagus, jadi harganya tinggi. Saya ingin menjualnya kepada Anda dengan harga lebih rendah, tetapi saya tidak bisa. Harvey berkata, kami menginginkannya. Tapi 777 juta dolar untuk bangunan ini terlalu mahal. Di samping, taraf tersenyum dan berkata, Tuan Bowie, tolong bantu saya. Bagaimana kalau mengikuti nilai pasar? David memandang taraf dengan hati-hati sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian tersenyum dan berkata, oke, aku bisa membantumu. Tetapi Anda harus bernegosiasi dengan saya tentang harganya dengan tidak tergesa-gesa. Petik 2. Adapun kamu, sikapmu tidak baik. Saya tidak tertarik untuk bernegosiasi dengan Anda. David kembali melirik Harvey dengan jijik. Taraf benar-benar ingin membantu Harvey. Dia mengangguk ketika dia mendengar itu dan berkata, oke, Tuan Bowie. Saya akan berbicara dengan Anda. David tersenyum dan berkata, oke, silakan masuk, dan kita bisa bicara. Dengan mengatakan itu, David berjalan ke kantor. Tepat ketika Harvey akan mengikuti, David mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku mengatakannya? Kamu kasar. Silakan keluar. Kalau tidak, saya tidak akan menjual tempat ini kepada Anda. Bagaimana mungkin David melihat Harvey merusak momen baiknya? Taraf tidak menyadarinya dan mengangguk. Harvey, tolong keluar dan tunggu aku. Kadang-kadang bisnis di industri ini tidak cocok untuk dibicarakan di depan umum. Percayalah padaku. Aku akan membantumu menanganinya. Meskipun Harvey merasa ada yang tidak beres, dia tidak berpikir bahwa ada orang yang berani main-main di bawah hidungnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari kantor. David segera mengunci pintu setelah Harvey pergi. Kulit taraf berubah setelah melihat pemandangan ini. Dia berkata, Tuan Bowie, tentang apa semua ini? David berjalan ke sofa dan duduk dengan seringai di wajahnya. Dia berkata, aku hanya takut bahwa tanah yang kurang ajar akan masuk dan merusak waktu kita yang baik. Taraf mengerutkan kening dan berkata, Tuan Bowie, mari kita kembali ke bisnis. Semua orang bekerja di industri ini. Anda harus tahu bahwa gedung kantor Anda bernilai paling banyak 310 juta dolar, 777 juta dolar terlalu banyak. Anda membuat saya sulit. Saya menginginkannya. Bisakah Anda memberi saya harga terbaik? Agar kita bisa bekerja sama. David berkata dengan penuh arti, Nona Lois, karena Anda mengatakan 310 juta dolar, maka mari kita buat 310 juta dolar. Aku pasti bisa membantumu. Ini juga secara teknis membantu Anda. Petik 2. Kalau begitu izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu, Tuan Bowie. Taraf menghela napas lega. Dia awalnya berpikir bahwa David akan terus mempertahankan harga. Dia tidak berharap dia menurunkan harganya. Jangan berterima kasih padaku dulu. Saya memberi Anda bantuan dan membantu Anda. Anda juga harus membalas budi saya, kan? Petik 2. Kata David dalam-dalam. Meskipun Taraf punya firasat buruk tentang ini, dia masih berkata, katakan saja Tuan Bowie. Selama itu dalam kemampuanku, aku akan berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Hai, lihat apa yang kamu katakan. Kita berdua harus nyaman dengan hal ini. Anda tidak perlu keluar semua. David menjawab dengan samar dan kemudian berdiri. Bab 1013. Apa? Taraf Lois sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan jawaban itu.
Melihat penampilannya yang menawan, David Bowie tak kuasa menahannya. Dia tertawa dan berkata, "Nona Louise, tidakkah Anda mengerti maksud saya? Saya telah bercerai selama beberapa tahun, dan saya belum menjalin hubungan baru karena saya tidak dapat menemukan pasangan yang cocok. Malam saya cenderung sepi sekarang. Nona Louise, tolong bantu saya memecahkan masalah ini." Dengan itu, David membuka pintu ke dalam. Di dalamnya ada sebuah ruangan yang dilengkapi dengan tempat tidur di dalamnya. "Ayo. Setelah itu, saya akan menandatangani kontrak dengan Anda dan menjualnya kepada Anda seharga $310 juta. David terkekeh dan berkata, dengan tatapan tidak sabar dan penuh nafsu. "Tuan Bowie, lelucon seperti itu sama sekali tidak lucu." Wajah Taraf sangat mengerikan. Dia telah berkubang di masyarakat selama bertahun-tahun. Ada terlalu banyak orang yang ingin memukulnya. Namun, orang-orang itu adalah tuan-tuan. Mereka hanya mencari kesempatan untuk mengejarnya. Orang-orang itu akan menyerah setelah mereka ditolak. Semua orang beradab. Tidak ada yang mau kehilangan kehormatan mereka untuk hal sepele semacam ini. Meskipun demikian, dia tidak menyangka bahwa David akan begitu tak tahu malu hari ini. Dia bahkan membuat permintaan seperti itu saat berbicara tentang bisnis. David mungkin tahu betul bahwa gedung perkantoran ini bernilai paling banyak $310 juta. Dia sengaja menaikkan harga untuk mengancamnya. David membuka ikat pinggangnya saat ini dan berjalan mendekati Taraf selangkah demi selangkah. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Nona Louise, segala sesuatu di dunia ini memiliki harga, termasuk wanita. Jika kamu pikir aku menghinamu, maka itu berarti harga yang aku berikan tidak cukup tinggi. Bagaimana dengan ini? Saya pribadi akan memberi Anda diskon $777.000 lagi selain diskon $467 juta. Pikirkan, betapa berharganya dirimu. Bahkan berliannya tidak semahal dirimu." Taraf terus melangkah mundur hingga tubuhnya menempel di dinding. Dia kemudian berkata dengan dingin, "David, jika kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk mengejarku, aku mungkin masih berjanji padamu. Namun, aku tidak akan pernah menyetujui permintaan yang tidak tahu malu seperti itu. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tidakkah kamu pikir aku tidak bisa mengatakannya? Anda sengaja menaikkan harga untuk mengancam saya." Petik 2. David mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya sengaja melakukannya. Jika Anda tidak setuju, saya berjanji Anda akan masuk daftar hitam di industri real estate di Buckwood mulai sekarang. Apalagi membeli gedung perkantoran. Dengan koneksi saya, hanya dengan satu kata dari saya, Anda bisa kehilangan pekerjaan. Anda tidak akan memiliki apa-apa. Apakah kamu ingin menyetujui permintaanku atau sebaliknya, kamu sebaiknya mempertimbangkannya dengan hati-hati." Taraf tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa David tidak tahu malu sejauh itu. Dia mencoba memaksanya. Dia harus menyetujuinya. Namun, sejak Taraf lulus, meskipun banyak pria yang mengejarnya, dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Bahkan setelah bertemu Harvey, dia memiliki beberapa pemikiran lain. Pada saat ini, bagaimana dia rela membiarkannya pertama kali digunakan di tempat seperti itu? Tepat ketika Taraf mencoba mencari cara, pada saat ini, obat yang diminum David barusan bekerja. Dia tidak bisa menahannya, dan seekor harimau yang lapar bergegas mendekat. "Kemarilah dan jadilah milikku." David terlihat sangat menyeramkan saat itu. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya setelah dia tidur dengan Taraf. Dia bahkan bisa menggunakan ini untuk memaksa Taraf dan membiarkannya menjadi kekasih jangka panjangnya. Adapun Harvey, dia tidak menganggapnya serius. Ini karena dia sudah mengatur beberapa preman untuk berurusan dengan Harvey. Bab 1014. David Bowie merasa bahwa dia telah mengatur segalanya dengan baik. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, suara keras datang dari pintu kantor. Pintu tertutup ditendang terbuka lebar pada saat ini. David, yang berada di dalam kantor, terkejut. Taraf juga kaget.
Dia tahu bahwa Harvey York luar biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sehebat ini. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Pada saat ini, Harvey sudah masuk dan datang di depan David. Adapun beberapa preman, mereka sudah tergeletak di tanah. Tamparan. Harvey menamparkan wajah David sampai dia terlempar terbalik, membentur tembok, dan 7 giginya copot. Kau, beraninya kau memukulku. Apakah Anda tahu siapa saya? Apakah Anda tahu siapa dermawan saya? Kamu mati. Saya berjanji bahwa Anda akan berakhir buruk. David terbiasa menjadi sombong. Meskipun dia mengomel saat ini, dia masih menunjuk Harvey dan berteriak. Harvey tertawa. Sudah lama sejak saya mendengar seseorang berbicara kepada saya seperti ini. Saya ingin melihat betapa mengerikannya saya nantinya. Besar. Jangan pergi jika Anda punya nyali. Aku akan menelepon seseorang sekarang. David mencibir lagi dan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya pada saat berikutnya dan dengan cepat memutar nomor. Dia kemudian membungkuk dan berkata, "Saudara Sean Bill, ini aku, David. Seseorang membuat masalah di wilayah saya dan bahkan berani memukul saya. Anda harus datang dan berbicara untuk saya." "Ya. Aku akan menunggumu di sini." David menutup teleponnya dan menatap Harvey dengan dingin setelah berbicara. "Kamu mati. Kakakku akan datang sekarang. Saya dapat menjamin Anda bahwa Anda akan keluar dengan berbaring telungkup hari ini." Setelah itu, David meludahkan air liur berdarah ke tanah. Dia kemudian menatap Taraf dan berkata, "Dan kamu. Jalang, saya memberi Anda bantuan, tetapi Anda tidak menginginkannya. Beraninya kau berpura-pura tidak bersalah dan murni. Aku beritahu padamu. Aku harus bersenang-senang denganmu hari ini." Wajah Taraf tiba-tiba menjadi pucat ketika dia mengatakan ini. Meskipun dia tahu status Harvey tinggi dan dia kaya. Namun, David sekarang telah memanggil orang-orang dari jalanan. Di depan orang-orang itu, tinju besar adalah prinsip mutlak. Mereka tidak akan mendengarkan omong kosong Anda. Taraf bergidik saat ini setelah memikirkan bagaimana dia akan berakhir. Ekspresi wajahnya sangat mengerikan. David mencibir setelah melihat ekspresi Taraf. "Apa? Jalang, baru sekarang kamu takut? Saya memperingatkan Anda." Tamparan. Harvey sudah mengambil asbak di atas meja dan langsung menghancurkannya di wajahnya sebelum dia bisa selesai berbicara. "Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Tidak bisakah kamu diam?" "Diam." Harvey tampak jijik. "Kau." David memegang dahinya yang berdarah dan gemetar di sekujur tubuhnya. "Kamu sudah selesai. Anda pasti mati hari ini. Jangan pergi jika kamu punya nyali." Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Kapan aku bilang aku akan pergi? Aku masih menunggumu menjual tempat ini kepadaku. Apakah kamu masih ingin aku menjual tempat ini? Apa yang kamu impikan?" Petik 2. David mencibir, lagi dan lagi, melihat Harvey tidak pergi. Pada saat ini, derap langkah kaki datang dari luar. Puluhan orang sudah tiba di lokasi. Sekelompok preman dengan cepat memasuki kantor. Mereka semua memiliki tato di tubuh mereka dan semuanya tampak cemberut. "Saudara Sean Bill, kamu di sini." David tanpa malu-malu bergegas mendekat. Bab 1015. Segera, seorang pria berbaju bordir dan cerutu di mulutnya masuk. Dia berkata sambil berjalan, "David, kamu selalu memperlakukan saya dengan hormat. Aku juga akan menepati janjiku. Saya akan membantu Anda mengurus masalah ini. Tapi karena aku di sini, kamu tidak akan membiarkanku kembali dengan tangan kosong, kan?" Orang ini adalah Sean Bill, salah satu bos besar jalanan di Southlight. Daerah terdekat adalah wilayahnya. Terus terang, dia juga yang mengawasi David. Pada saat ini, David buru-buru mengeluarkan setumpuk uang dan berkata, "Saudara Sean Bill, karena orang-orangmu ada di sini, kerja keras mereka tidak akan sia-sia. Silakan ambil. Kesenangan adalah milikku sepenuhnya." Dia menyerahkan tumpukan uang tunai sambil berbicara. Salah satu anak buah Sean Bill mengambilnya dan mengangguk pada Sean. Sean kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi David, katakan padaku apa yang terjadi."
David menunjuk ke arah Harvey dan berkata, "Saudara Sean, ini orangnya. Tidak hanya dia merusak waktu baikku, tapi dia juga menamparku." Sean pertama-tama melirik taraf. Matanya kemudian menyala, dan dia bertanya, "Apakah ini hal baikmu?" David langsung mengerti situasinya. Meskipun dia agak tidak mau pada saat ini, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Sean, jika kamu menyukainya, kamu bisa bermain dengannya terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan setelah Anda cukup bersenang-senang." Petik 2. Taraf tercengang dengan ini. Dia telah melihat banyak orang yang kurang ajar. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu tak tahu malu seperti David. Sean mengulurkan tangannya dan menepuk wajah David dengan puas. Dia kemudian dengan dingin berkata, "Kemarilah. Pergi dan hancurkan anak itu. Gadis kecil, apakah kamu ingin masuk sendiri, atau kamu ingin aku membiarkan seseorang memasukkanmu?" Sean dan David adalah tipe orang yang sama. "Saya mati." Wajah taraf pucat dan penuh keputusasaan. Dia telah mengambil keputusan. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Pada saat ini, Harvey, yang telah bersandar di sofa, akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sean, jika kamu merangkak keluar dari tempat ini sekarang, aku akan melepaskanmu." Adegan langsung menjadi sunyi setelah mendengar ini. Para preman itu tidak percaya. Brother Sean adalah bos besar di jalanan, dan statusnya tidak ada duanya. Banyak keluarga besar dan perusahaan besar juga perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bahkan orang-orang dari kantor polisi Buckwood pun harus bersikap hormat saat bertemu Sean. Namun, bocah kecil yang muncul entah dari mana ini ingin Brother Sean merangkak keluar dari tempat itu. Orang ini mencari kematiannya. Apakah dia bosan hidup? Beberapa preman pertama mencibir saat ini. Yang terkemuka berkata, "Bocah kecil, apakah kamu sudah gila? Aku akan mematahkan kakimu. Saya akan melihat apakah Anda berani berbicara lebih banyak omong kosong." Preman ini bergegas di depan Harvey sambil berbicara, mencoba menarik kerahnya. Tapi saat berikutnya, Harvey terlihat dingin dan menendangnya. Puff! Sosok preman ini terbang keluar dan menabrak dinding secara langsung. Kemudian, dia menjerit seperti babi yang disembelih. Harvey dengan santai menendangnya dan mematahkan tulang rusuknya. Adegan ini mengejutkan semua orang di kantor. Meskipun para preman itu semua dari jalanan dan terbiasa melihat hidup dan mati, mereka masih berkeringat saat melihat adegan ini. Seberapa kuat tendangan ini? Taraf juga kaget tak percaya saat melihat pemandangan ini. Apakah Harvey memiliki ini dalam dirinya selama ini? "Heh, beraninya kamu menyentuh anak buah Brother Sean. Kamu sama saja sudah mati." Petik 2. David menyeringai. Harvey sudah menjadi orang mati dalam pikirannya. Bab 1016. Sean Bill melambaikan tangannya pada saat ini dan mengisap rokoknya. "Menarik. Tidak ada yang berani menjadi sombong di depan saya selama bertahun-tahun. Akan menulis dua kata, Sean Bill, terbalik jika saya tidak secara pribadi mematahkan tangan dan kaki Anda." Sean berjalan ke depan kerumunan sambil berbicara. David Bowie mencibir pada Harvey York, "Anda berhasil membuat Brother Sean menghancurkan Anda sendiri. Kamu mati." Taraf Lewis menghela nafas dalam hatinya dan tanpa sadar ingin berhenti di depan Harvey. Dia merasa semuanya sudah berakhir. Dia mungkin harus mati bersama Harvey hari ini. Puff! Saat berikutnya, ketika Sean melihat wajah Harvey dengan jelas, lututnya melunak, dan dia langsung berlutut di depan Harvey. Adegan ini membuat semua orang tercengang. David tercengang. Taraf tercengang. Semua anak buah Sean juga tercengang. Adegan ini tampak tidak realistis sama sekali. Itu hanya seperti mimpi. Sean Bill yang jahat dan galak, bos besar dari jalanan, sebenarnya berlutut di depan Harvey. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Harvey memandang Sean dengan setengah tersenyum dan berkata dengan dingin, "Aku ingat kamu." Sean menunjukkan ekspresi yang bahkan lebih buruk daripada menangis setelah mendengar kata-kata Harvey. "Orang ini, ingat dia.
Sampai hari ini, dia masih ingat ekspresi Leon Silva di depan orang ini. Itu adalah pria yang dikenal sebagai Prince York. Pada akhirnya, dia juga berlutut di depan yang ini. Apalagi Raja Jalanan, Ryan Gotti, sepertinya dipecat oleh orang ini dan menggantikan anak buahnya di posisi itu. Sekarang, dia memprovokasi orang ini. Sean berharap dia bisa disambar petir dari langit dan mati. Itu terlalu mengerikan. David kembali ke akal sehatnya saat ini. Dia kemudian tanpa sadar berkata, "Brother Sean Bill, dia sampah yang membutuhkan seorang wanita untuk dilindungi. Kenapa kamu berlutut padanya?" Petik 2. Kamu, berlutut sekarang. Sean marah. Dia bangkit pada saat ini dan menendang kaki David, membuatnya terbang. Semuanya berlutut sekarang. Sean sangat marah saat ini. Ekspresinya mengerikan. Sepertinya dia tidak sabar untuk membunuh dirinya sendiri. Para preman itu segera bertukar pandang ketika mereka melihat adegan ini. Pada saat berikutnya, suara dentuman bisa terdengar. Semua preman berlutut. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa identitas Harvey, yang bisa membuat Sean Bill yang terkenal berlutut saat dia melihatnya. Tatapan taraf berubah pada saat ini. Seberapa misterius pria ini? Seberapa kuat dia? Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana. Bos besar dari jalanan bahkan tidak punya waktu untuk ragu dan berlutut. Ini akan menjadi yang kedua kalinya, kan? Harvey berbicara sesuka hati. Sean berlutut di tanah lagi. Wajahnya hampir menyentuh tanah. Ya, ini kedua kalinya aku muncul di depanmu. Sean ketakutan. Meskipun dia adalah bos besar di jalanan, dia merasa bahwa dia adalah pecundang saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar. Lalu, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Kata Harvey dengan tenang. Semuanya akan terjadi sesuai keinginanmu. Sean berkata dengan gemetar. Tinggalkan saja sesuatu. Tapi jangan kotori tempat yang saya cari, kata Harvey acuh tak acuh. Ya. Setelah dia selesai berbicara, Sean dengan paksa meraih jari telunjuk kirinya, menariknya kembali, dan segera memutuskannya. Bab 1017. Keringat dingin Sean Bill turun di dahinya. Namun, dia tidak berani berteriak atau melawan. Sebaliknya, dia berkata dengan keringat dingin, "Saya akan memberi makan jari saya kepada anjing-anjing setelah saya keluar nanti." Harvey York, tanpa komitmen, menyaksikan adegan ini. Tampak masam, Sean berbalik, memelototi preman lainnya, dan berkata, "Kalian semua patahkan jari kalian." Saat berikutnya, para preman itu gemetar, dan mereka melakukannya sendiri. Mereka tidak punya pilihan. Kakak mereka ketakutan seperti ini. Jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin tidak akan bisa keluar nanti. Taraf Lewis melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Harvey hanya mengatakan satu kalimat, dan semua orang dari jalanan itu mematahkan jari. Sambil menunggu sampai semua orang selesai, Sean berlutut di depan Harvey dan berkata dengan rendah hati, "Tuan, apakah Anda memperhatikan gedung kantor ini?" Harvey tidak dapat disangkal berkata, "Ini tidak buruk, tetapi seseorang menaikkan harga tempat ini menjadi $777 juta dan bahkan meminta teman saya untuk tidur dengannya sebelum dia bisa menjualnya kepada saya. Lalu kamu mengatakan itu. Terserah kamu." Harvey tidak peduli. Tempat ini cukup bagus, tapi bukan berarti dia harus membelinya dengan paksaan. Ekspresi sengit muncul di wajah Sean setelah dia mendengar ini. Dia kemudian berdiri dan berjalan untuk mengambil David Bowie. Dia kemudian menamparkan wajah David berulang kali. Tamparan. David ditampar sampai darah berceceran. Dia tidak jelas pada saat ini dan berkata, "Brother Sean, saya tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak peduli apakah kamu bersungguh-sungguh atau tidak. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjual gedung kantor ini?" Sean berkata tanpa ampun. David menggigil dan berkata, "Saudara Sean, gedung kantor saya bernilai $310 juta. Jika kamu menginginkannya, saya bisa memberi Anda diskon 10%. Diskon 10%.
Saya akan memutuskan untuk Anda hari ini. Diskon 90%. Sean berkata dengan kejam. Kemudian di bawah komandonya, David dengan cepat menulis kontrak dan mengirimkannya ke Harvey. Sean langsung berlutut di depan Harvey dan berkata, "Tuan, tolong tanda tangani. Tempat ini akan menjadi milikmu mulai hari ini dan seterusnya." Harvey menandatangani dengan santai dan berkata, "Jadi, di mana saya harus membayar uangnya?" "Tidak perlu untuk itu. Harga ditulis untuk prosedur formal saja. Ambillah sebagai hadiah dariku," kata Sean dengan rendah hati. Adegan ini mengejutkan David. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sean tidak akan memberinya uang. Ini adalah kekayaan yang telah dia kerjakan dengan sangat keras selama setengah hidupnya. Sean melanjutkan sebelum dia bisa meratap, "Tuan York, saya berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya, David hanya bisa pergi untuk mengambil sampah di bawah jembatan layang." "Baiklah, aku akan membiarkanmu mengurusnya." Harvey mengambil kontrak dan pergi. Taraf mengikuti Harvey dan pergi, merasa aneh dengan semua yang terjadi. Pria ini terlalu kuat dan terlalu tampan. Sambil menunggu hingga sosok Harvey menghilang, tubuh kaku Sean hanya sedikit rileks. Dia dipenuhi keringat dingin dan terus-menerus gemetar. Wajah David pucat. Dia berkata dengan gemetar, "Brother Sean, katakan padaku, siapa orang itu? Bahkan jika aku mati, setidaknya aku ingin tahu kenapa." Sean menamparnya lagi dengan keras sebelum dia tergagap dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah Anda berhak menanyakan identitas orang tersebut? Biarkan saya memberitahu Anda, tidak ada seorang pun di seluruh Southlight yang mampu memprovokasi orang hebat itu. Dia tidak membunuhmu hari ini, kamu beruntung. Cepat pergi. Jangan mengotori tempat orang lain." Di Silver Nimbus Enterprise, Harvey kembali dengan kontrak dan akan melaporkan kabar baik kepada Mandy Zimmer kali ini. Namun, kulit Mandy sangat mengerikan. Bab 1018. Apa yang terjadi? Harvey York sedikit mengernyit. Mandy Zimmer jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Mandy berkata dengan sungguh-sungguh, "Berita bahwa saya akan memperluas perusahaan keluar. Tadi, nenek dan paman menelepon saya dan mengatakan bahwa mereka ingin membeli saham." Harvey mengerutkan kening dan berkata, "Beli saham? Bagaimana mereka akan berinvestasi? Bisakah mereka mendapatkan uang sebanyak itu?" Mandy berkata, "Maksud paman adalah mereka akan memberi perusahaan catatan kosong untuk saat ini. Mereka akan menebusnya ketika mereka mendapatkan uang di masa depan." Petik 2. Harvey terdiam saat mendengar ini. Keluarga Yates berusaha merampok mereka tanpa malu-malu. Kulit Mandy sangat buruk, tetapi dia menghela nafas dan berkata, "Kamu pergi ke keluarga Yates bersamaku. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dengan koneksi paman di Buckwood, kita mungkin mendapat masalah serius." Tak lama kemudian, Harvey dan Mandy tiba di kediaman keluarga Yates. Keluarga Yates secara khusus mengatur jamuan makan untuk menghibur Mandy. "Mandy, sudahkah kamu memikirkan apa yang paman katakan padamu pagi ini?" Keluarga Yates adalah keluarga kelas 1 di Buckwood. Mereka tak tertandingi dalam hal kekuatan. Selama Anda dapat membiarkan keluarga Yates menjadi pemangku kepentingan di perusahaan Anda pasti akan melambung ke puncak di Buckwood di masa depan. Siapapun yang berani main-main denganmu, telepon saja aku. Saya akan memastikan untuk membuat pihak lain patuh. Petik 2. Keith Yates tersenyum dan memberikan sepotong daging kepada Mandy. "Sama seperti potongan daging ini, jika kamu memakannya sendiri, bukankah itu terlalu besar? Jika Anda membaginya menjadi 2 dan membiarkan keluarga Yates memilikinya, maka Anda tidak akan terlalu kenyang. Mandy, kamu wanita yang bijaksana. Anda harus mengerti apa yang dimaksud paman, bukan? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu." Keith dalam suasana hati yang cerewet, berbicara dengan tekad. Dia telah berbicara dengan Mandy dengan sikap superior sejak awal. Tania Yates di samping juga tersenyum dan berkata, "Mandy, pamanmu memberitahumu ini demi kebaikanmu dan demi kebaikanmu. Proyek Silver Nimbus Mountain Resort Anda sedang populer saat ini.
Banyak orang yang memperhatikannya. Tanpa keluarga Yates sebagai dermawan Anda, bisakah Anda mempertahankannya sendiri? Suami Tania, Leighton Love, terbatuk dan berkata, "Saudaraku, sayang, jangan salahkan aku karena terlalu berterus terang. Mandy berasal dari keluarga Yates. Jadi, apa masalahnya baginya untuk menyerahkan ekuitas sekarang? Tanpa keluarga Yates, bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang ini? Jika Anda tidak membiarkan keluarga Yates membeli saham, Anda mengkhianati leluhur Anda." Keith, Tania dan Leighton, dan yang lainnya mengatakan satu demi satu pada saat ini. Ada yang berpura-pura baik, dan ada yang jahat. Namun, kata-kata mereka hanya menyindir hal yang sama. Artinya, Mandy sendiri tidak bisa menjaga keamanan perusahaan. Sekarang, Mandy harus menyerahkan sebagian dari ekuitas perusahaan. Tentu saja, keluarga Yates berusaha mendapatkan barang-barang berharga tanpa apa-apa, dan mereka tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Yang terpenting, mereka meminta banyak ekuitas. Jika Mandy setuju, ini berarti kendali perusahaan pada akhirnya akan jatuh ke tangan mereka. Mandy memiliki banyak pengalaman dalam keluarga Zimmer. Dia mengerti bahwa tidak ada kasih sayang saat membicarakan hal semacam ini, bahkan kepada kerabat. Karena itu, dia mengertakkan giginya saat ini, tetapi dia tidak mau mengalah. Sementara itu, Nenek Yates, yang tidak berbicara sepatah kata pun, berdeham dan berkata, "Mandy, Paman dan Bibi mengatakan semua ini demi kebaikanmu. Apalagi, ini bukan hanya pikiran mereka. Saya juga memiliki pemikiran yang sama. Bisakah Anda menyerahkan ekuitas? Katakan saja. Kami ingin tahu." Bab 1019. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini. Dia berkata, "Nenek, meskipun ekuitas perusahaan ini ada di tangan saya dan juga CEO, yang mengendalikan perusahaan saat ini adalah Sky Corporation. Jadi, aku sebenarnya tidak bisa membuat keputusan." Nenek Yates menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Selama kamu berjanji pada nenek dan membiarkan keluarga Yates membeli saham, kami tidak membutuhkan banyak. Hanya 10% yang akan berhasil. Kalau begitu, serahkan 30% dari 49% ekuitasmu kepada kami. Dalam hal ini, kendali perusahaan akan berada di tangan keluarga Yates. Dengan keluarga Yates sebagai pendukung Anda dapat mengembangkan perusahaan sesuka Anda. Di masa depan, kami bahkan dapat mentransfer semua aset perusahaan tanpa ada yang menyadarinya. Mandy, dalam hal ini, keluarga Yates akan menjadi keluarga teratas berikutnya di Southlight di masa depan. Lakukan saja apa yang kukatakan, dan kau akan menjadi pahlawan hebat keluarga Yates di masa depan. Aku bisa berdiskusi dengan pamanmu dan membiarkanmu mengubah nama keluargamu menjadi Yates. Lalu, siapa lagi yang tidak berani memberimu rasa hormat ketika kamu berjalan di Buckwood di masa depan?" Nenek Yates tampak percaya diri. Argumennya juga lugas. Pertama, biarkan keluarga Yates membeli 10% saham di Silver Nimbus Enterprise. Kedua, Mandy harus merelakan 30% sahamnya. Ketiga, memikirkan cara untuk mengalihkan semua aset perusahaan. Keuntungan yang bisa diperoleh Mandy dengan melakukan ini adalah dia bisa memiliki nama keluarga Yates. Bagi keluarga Yates, ini adalah pertunjukan kemurahan hati dan kesempatan bagi Mandy untuk membuat kemajuan. Mandy gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Yates akan begitu tak tahu malu dan membuat permintaan seperti itu sebelum dia datang. Keith dengan dingin berkata ketika melihat ekspresi Mandy, "Mandy, jika kamu tidak setuju, jangan salahkan keluarga Yates karena tidak maju jika kamu memiliki masalah berikutnya. Itu sendiri merupakan ancaman paling langsung." Mandy gemetar karena marah tetapi akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Harvey buru-buru mengikuti jejaknya. Keluarga Yates semuanya menunjukkan ketidakpuasan saat melihat pasangan itu pergi. Leighton Love mendengus dan berkata, "Ibu, kakak, kurasa Mandy tidak akan menerima kebaikan kita."
Keit Yates berkata dengan acuh tak acuh, mereka adalah orang-orang muda. Mereka tidak tahu di mana mereka berdiri. Itu normal. Ketika mereka menghadapi kemunduran, maka mereka akan tahu betapa berharganya keluarga Yates. Nenek Yates mendengus dingin dan berkata, bagaimanapun, kami adalah keluarga dan memiliki hubungan darah. Mari beri dia 1 hari. Jika dia masih menolak untuk setuju saat ini besok, kami, keluarga Yates, tidak akan keberatan memberinya pelajaran. Di pinggir jalan, wajah Mandy basah kuyup oleh air mata, menangis. Dia mengertakkan gigi dan berkata setelah melihat Harvey keluar, nenek dan paman membenciku. Yang mereka kejar adalah perusahaanku, Silver Nimbus Mountain Resort. Di mata mereka, aku, cucu perempuan mereka, hanyalah alat yang bisa mereka panggil dan tinggalkan sesuka mereka. Harvey mengulurkan tangannya dan membelai kepala Mandy. Dia tersenyum. Sayang, jangan khawatir. Aku di sini, aku pasti akan melindungimu. Aku berjanji padamu bahwa mereka tidak akan berani main-main. Ayo, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Tolong semangat. Harvey menyerahkan kontrak gedung kantor sebelumnya kepada Mandy setelah berbicara. Apa? Pihak lain bersedia menyewakan kami gedung kantor secara gratis selama 10 tahun. Dan syaratnya adalah menjual villa di sebelah senior Armstrong kepada mereka. Bab 1020. Mandy Zimmer tidak percaya, hadiah yang indah. Gedung perkantoran ini bisa disewa setidaknya 3,1 juta dolar setahun. Namun, pihak lain tidak meminta sepeser pun dan hanya meminta untuk membeli villa. Harvey tersenyum. Gedung kantor ini berada di bawah namanya sekarang. Dia bisa memberikannya kepada Mandy jika dia mau. Meskipun demikian, dia tahu dia pasti akan menakuti Mandy jika dia melakukan itu. Itu sebabnya dia menemukan alasan seperti itu. Dia juga meminta Tara Lewis untuk membantunya memalsukan kontrak ini. Harvey tersenyum pada saat ini dan berkata, Mandy, saya mendengar bahwa bos gedung ini dan senior Armstrong adalah teman baik. Selain itu, dia juga kaya. Mereka sama sekali tidak kekurangan uang sebanyak ini. Saya pikir, karena pihak lain bersedia menyewakan gedung kepada kami harus membantu mereka dan memberi mereka villa. Bagaimana menurutmu? Mandy tampak terdiam. Dia menghela nafas setelah beberapa saat dan berkata, orang-orang kaya ini pasti memiliki kepribadian yang aneh. Dalam hal ini, saya akan mendengarkan Anda dan memberikan villa kepada pihak lain. Anda bertanggung jawab untuk masalah ini. Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata, oke. Dia awalnya ingin menjaga villa di sebelah senior Armstrong untuk penggunaan pribadinya. Semuanya sesuai rencana saat ini. Yah, menurut kontrak, perusahaan bisa pindah besok. Harvey tersenyum. Mandy pun tersenyum bahagia. Meskipun perselingkuhan dengan keluarga Yates membuatnya merasa sangat buruk hari ini, suaminya memecahkan masalah yang rumit ini. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan dukungannya. Pada malam hari, di kamar tidur, ekspresi Mandy berubah. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati pergi ke ruang belajar untuk mengambil tempat tidur Harvey dan meletakkannya di sebelah tempat tidur. Mandy tampak malu setelah melakukan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menerima Harvey begitu cepat. Tanpa diduga, ketika Harvey ingin pergi tidur di malam hari, dia berjalan ke ruang belajar dan tercengang. Dia kemudian melihat sekeliling dan kemudian mengambil selimut kembali ke ruang belajar. Adegan ini membuat Mandy yang sudah siap terdiam. Harvey, kamu. Apa yang kamu pikirkan? Mandy tanpa sadar berteriak. Harvey tercengang. Dia awalnya mengira itu adalah pembersih paruh waktu yang meletakkannya di tempat yang salah saat membersihkan kamar. Tampaknya itu adalah perbuatan Mandy. Harvey nakal saat memikirkan ini. Dia kemudian membawa kembali tempat tidurnya dan berkata, sayang, aku mengerti maksudmu. Aku akan masuk sekarang. Mandy membalas, keluar. Dia membanting pintu kamar hingga tertutup setelah berbicara. Dia kemudian bersandar di pintu, dan jantungnya berdebar sangat cepat. Di luar pintu, Harvey sekarang menjadi orang berikutnya yang terdiam.
Dia tidak memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungan antara mereka berdua akan berkembang begitu cepat. Namun, masalahnya dia kehilangan kesempatan lagi. Harvey memiliki keinginan untuk mencekik dirinya sendiri begitu dia memikirkan ini. Dia berharap dia tidak melakukannya. Hari berikutnya, Mandy memerintahkan perusahaan untuk pindah ke gedung kantor baru di pagi hari dan bahkan menamainya semalam, Gedung Silver Nimbus. Segera, berita itu sampai ke keluarga Yates. Leighton Luff datang ke keluarga Yates pagi-pagi sekali. Kulitnya sangat mengerikan. Dia berkata, "Nenek Yates, kakak, kita punya masalah." Tidak hanya pelacur kecil itu, Mandy tidak bermaksud memberi kami ekuitas, tetapi dia juga memindahkan perusahaan dalam semalam dan pindah ke gedung perkantoran baru yang terletak di lingkaran komersial Bakwood. Dikatakan bahwa dia berturut-turut menyewanya selama 10 tahun. Menyewa tempat itu selama 10 tahun akan menelan biaya jutaan dolar. Ini semua uang kita. Leighton menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Di matanya, uang Mandy adalah hak mereka. Mandy juga tidak berhak menggunakannya.